Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di tutorial jaringan. Di sini saya mendoakan kepada seluruh sahabat-sahabat saya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat berupa kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah sejak lama ingin buat tutorial ini karena ada teman-teman, ada sahabat yang bertanya tentang cara limitasi klien yang sudah dibinding gitu ya. Karena ketika dibinding perangkat baik itu komputer ataupun smartphone yang terhubung dengan hotspot kita tidak perlu login, dia otomatis akan bisa mengakses internet. Masalahnya ketika dia sudah bisa mengakses internet tapi bandwidthnya tidak bisa dilimit. Ini ada temen yang tanya, untuk melimitnya gimana bang? Kalau sudah dibinding koneksinya loss ya kan? Apa bisa dilimit di mikrotik? Tapi dia kok jadi gak terlimit om? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang ingin saya bahas jawabannya pada tutorial berikut. Baik, sekarang kita tes kira-kira kecepatannya internet saya ini berapa. Saya terhubung di hotspot, saya menggunakan hotspot Injut ya. Nah ini kecepatannya 40, sekian, 40 lebih ya. Kemudian uploadnya juga belum saya setting, jadi dia masih lost. Nah ketika kita tidak melakukan setting ditakutkan nanti akan menghabiskan kuota, karena kalau kita berlangganan biasanya ada VUP atau batas maksimal penggunaan bandwidth, maka nanti kita juga yang rugi. Untuk itu kita harus melimit pada klien yang sudah terbinding. Untuk melakukan limitasi bandwidth ada 3 cara. Di sini saya akan membahas cara yang sangat simpel sekali, yaitu klien yang sudah dibinding atau sudah di bypass, kita limit bandwidthnya menggunakan simple queue. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan to address. Ini saya istilahkan to address gitu ya, mungkin teman-teman punya istilah yang lain. Kemudian menggunakan MAC paket. Yang ketiga menggunakan DHCP list, DHCP list atau list. Mungkin teman-teman yang lebih paham bahasa Inggrisnya yang lebih bagus. Nah tutorial saat ini akan saya buat 3 tahap, ada 3 part. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah to address, limitasi bandwidth menggunakan simple queue pada klien yang dibinding atau di bypass menggunakan cara to address. Baik, kita langsung saja masuk ke mikrotik. Apa itu IP binding, bagaimana cara konfigurasinya mungkin sudah tidak kita bahas karena teman-teman nanti bisa lihat video saya yang linknya ada di deskripsi, atau mungkin bisa saya tampilkan nanti di pojok sebelah kanan atas. Nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana cara konfigurasi IP binding, apa itu IP binding dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah saya binding. Saya menggunakan komputer saya ini namanya ITPC ya, saya kasih nama ITPC. Saya dapat IP address 0.3. Kemudian apa ini untuk MAC address-nya juga sama. MAC address-nya ini ITPC ya. MAC address-nya sudah saya tulis di sini. Artinya komputer saya ini sudah terhubung ke hotspot tanpa login gitu ya, karena sudah saya binding. Tapi kecepatan bandwidth pada komputer saya ini terlalu besar. Nanti kalau hanya satu sih nggak masalah, tapi kalau banyak klien, apalagi teman-teman yang punya bisnis voucheran, ada 5 klien yang dibinding karena mungkin berlangganan bulanan, itu nanti bisa menghabiskan kuota gitu ya. Kemudian bagaimana cara melimitnya?
bandwidth itu gitu. Caranya kita menggunakan to address dulu. Nah, komputer yang sudah kita binding atau perangkat baik itu komputer, laptop ataupun smartphone yang sudah kita binding tadi, kita kasih to address gitu ya. Kita kasih to address. Bang, apakah to address wajib sama dengan IP address yang kita dapatkan di komputer atau di perangkat kita? Jawabannya tidak harus sama. Contoh ya, saya di komputer saya ini dapat 10.10.0.3. Apakah di to address harus sama? Tidak harus. Saya seumpama menggunakan 10.10.0.100 gitu ya, otomatis kan beda dengan IP komputer saya. Kemudian saya oke. Ini to addressnya, kita lihat di sini IT PC dapat IP address 10.10.0.3, tapi to addressnya 10.10.0.100. Setelah kita kasih to address, teman-teman bisa lakukan eksekusi melalui simple queue dengan cara membuat baru. Seumpama di sini saya kasih nama IT spasi PC gitu ya, IT spasi PC. Kemudian IP yang akan saya eksekusi adalah target yang akan saya eksekusi adalah to address yang sudah saya masukkan di IP binding tadi, yaitu 10.10.0.100. Kemudian maksimal limitnya kita semua buat 2. Kemudian downloadnya juga kita buat 2. Setelah itu kita oke. Nah, dia sudah muncul. Ketika sudah muncul, tadi kan masih lost ya, kita coba refresh lagi. Ini kalau posisinya seperti ini, mohon maaf, kalau posisinya seperti ini, itu nanti teman-teman juga tidak berlaku, tidak berjalan. Kita coba lihat di sini, nanti limitnya tidak berjalan, dia tetap mendapatkan kecepatan maksimal gitu ya. Kenapa kok dapat kecepatan maksimal? Kita tunggu dulu, ini tetap dapat 45, sekian. Kemudian untuk uploadnya kita tunggu sebentar, kita dapat berapa? Dapat 15-an lah ya, pokoknya dapat belasan. Ini artinya limit yang kita buat itu belum berjalan. Kenapa? Padahal to address sudah dikasih, dieksekusi menggunakan simple queue, kok dia masih berjalan, kok dia masih belum berjalan mendapatkan download upload yang masih besar. Karena pada posisi simple queue dia masih berada di bawah. Nah, untuk itu kita bisa klik drag ke atas, kemudian kita coba, nanti hasilnya pasti beda gitu ya, hasilnya pasti beda. Nah, ketika kita coba, nanti dia pasti mendapatkan di bawah 2 Mbps. Kenapa? Karena kita sudah tarik ke atas gitu ya. Di sini ada batas warna merah, ada indikator warna merah. Itu artinya dia sudah mencapai batas maksimal penggunaan bandwidth yang sudah kita limit gitu. Kalau warnanya kuning, itu berarti sudah hampir mendekati gitu ya. Itu indikatornya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan kecepatannya mau dibuat berapa. Ini tadi kecepatan saya buat 2 Mbps. Kemudian saya ingin coba tingkatkan lagi menjadi 5 gitu ya. Untuk uploadnya, downloadnya juga 5. Saya oke. Apakah hasilnya berubah? Kita coba tes. Harusnya sudah berubah. Nah, berubah jadi 5. 4,8 ya, itu hampir nyampe 5. Kemudian uploadnya kita juga lihat kira-kira sudah berjalan atau belum. Nah, nyampe 4,9, 4,8, itu artinya sudah berjalan apa yang sudah kita lakukan tadi. Catatan yang perlu diingat untuk teman-teman setelah konfigurasi pada simple queue, jangan lupa diklik drag, diposisikan paling atas gitu. Kemudian poin yang bisa kita
poin yang bisa kita ambil adalah, walaupun kita lihat di host ya, walaupun IP pada komputer atau pada perangkat yang kita bimbing itu berbeda dengan to address, itu tidak menjadikan masalah pada limitasi bandwidth. Sekali lagi, walaupun IP address pada perangkat kita ini kan saya dapat IP address 10.10.0.3, sedangkan di IP binding saya kasih to address 10.10.0.100, tapi nggak masalah selama pengeksekusian pada simple queue itu sudah benar. Yang dimasukkan pada target IP adalah to address yang sudah kita setting di IP binding. Ini biasanya teman-teman agak salah paham ya. Salah pahamnya gimana? Berarti alamat IP pada PC itu harus dikasih secara manual atau statik. Jawabannya tidak harus. Ini komputer saya di sini tidak saya buat secara statik, tapi secara otomatis atau DHCP. Nyatanya ketika kita tes juga bisa berjalan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Simple, ini cara yang paling simple sekali gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba, kira-kira sudah bisa berjalan apa belum. Dan catatan kedua itu harus diklik and drag, kita posisikan di paling atas gitu ya, diposisikan di paling atas. Saya kira itu, silahkan mencoba. Untuk part keduanya kita nanti akan bahas cara limitasi bandwidth klien yang sudah dibinding atau di bypass menggunakan simple queue yang kita setting pada MAC paket. Ini agak panjang karena kita nanti akan setting tidak menggunakan to address tapi menggunakan MAC paket di IP firewall mangel. Itu nanti kita bahas di part yang kedua. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan kesehatan untuk menjalani aktivitas. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan limitasi bandwidth klien yang dibinding menggunakan simple queue pada part kedua atau cara kedua, yaitu menggunakan MAC paket. MAC itu artinya menandai gitu ya, menandai. Di sini dulu saya ketika belajar itu ada rumus tandai baru dieksekusi, gitu bahasa mudahnya. Jadi saat ini kita akan melakukan limitasi menggunakan MAC paket. Kita tandai baru kita eksekusi. Tapi sebelumnya saya ingin menghapus apa yang sudah saya konfigurasi tadi dengan cara kita masuk di IP binding. Ini cara yang satu tadi ya. Cara yang satu kita hapus dengan cara menghilangkan to address-nya karena kita akan mau mengkonfigurasi dengan cara yang berbeda. Sudah hilang. Kemudian di simple queue-nya juga akan saya hapus. Nah, kita tes menggunakan sebentar, kita tes menggunakan speed test. Nah, ketika sudah kita speed test ternyata sudah kembali di kecepatan awal, kita akan coba konfigurasi melalui MAC paket. Caranya adalah kita masuk atau membuat rule di firewall tab mangel. Kita membuat rule yang pertama dengan klik general tab,
kemudian parameter chain kita kasih pre-routing, dan advance-nya kita kasih di source MAC address, kita kasih MAC address miliknya perangkat yang akan dilimitasi. Saya kopikan dari sini, kemudian saya paste di sini ya. Setelah itu masuk di tab action. Ketika di tab action, parameternya kita pilih MAC connection, kemudian kita kasih nama terserah, yang penting ingat saya coba kasih nama IT MAC con gitu ya, IT MAC connection, maksudnya seperti itu. Ingat, saya ulangi, pada rule pertama itu pre-routing pada parameter chain, kemudian advance-nya kita kasih di source MAC address, kita masukkan MAC address yang sudah dibinding dan ingin dilimitasi, kemudian masuk tab action. Pada tab action di parameter action kita pilih MAC connection, kemudian kita kasih nama. Ini nama bisa menyesuaikan, terserah, yang penting teman-teman ingat, mudah untuk diingat. Kemudian pass-through-nya kita checklist, kita yes, setelah itu di oke. Ini saya tutup dulu. Nah, untuk MAC connection sudah ada, tinggal nambah satu lagi, kita tambahkan di chain sama, yaitu pre-routing, parameter pre-routing. Kemudian di connection mark itu kita masukkan MAC connection yang sudah kita konfigurasi di awal tadi. Kemudian actionnya tab action, di parameter action kita pilih parameter MAC paket. Setelah itu kita kasih paket IT gitu aja ya, kita kasih paket IT, pass-through-nya kita checklist, setelah itu di oke. Nah, di sini ada dua rule, yang pertama adalah MAC connection, yang kedua adalah MAC paket. Setelah ini kita bisa lakukan eksekusi. Setelah kita tandai, baru kita eksekusi lewat simple queue. Caranya kita membuat rule baru, kemudian di sini saya kasih IT MAC gitu ya, IT MAC. Kemudian di sini kita pilih targetnya menggunakan Ether yang terhubung ke hotspot yang kita gunakan. Ini kan ikut hotspotnya Inshoot ya, karena ini saya pakai miliknya Inshoot, kemudian saya pilih di hotspot 6 karena di sini ketika lihat interface yang miliknya hotspot itu Ether 6, jadi yang kita pilih targetnya pada Ether 6 hotspot. Kemudian kita pilih limitasi bandwidth maksimal uploadnya, kita pilih seumpama 3, kita pilih 3. Kemudian untuk downloadnya kita pilih 3 juga. Dan yang terakhir jangan lupa, karena ini MAC paket, kita paket MAC-nya kita pilih paket yang sudah kita buat di mangel tadi. Setelah itu kita oke. Nah, perlu diketahui bahwasanya kita harus taruh di atas lagi, tapi ini kayaknya masih bermasalah, sebentar ya. Kalau teman-teman mempunyai masalah seperti ini kan nggak bisa diklik drag ya, kita reboot saja dulu mikrotiknya, sistem reboot sambil nunggu. Baik, ini nampaknya sudah connect, kita coba connect ya. Terus ini kita coba disconnect, connect ulang biar hasil konfigurasinya bisa langsung terasa. Setelah itu kita coba klik, kita drag ke atas, harusnya bisa, ternyata nggak bisa. Kalau memang teman-teman nggak bisa seperti ini, lakukan lagi
apa ya, di reboot lagi aja, karena biasanya ini itu ada trouble di mikrotiknya teman-teman gitu ya, di mikrotiknya teman-teman. Jadi ini ada masalah, harusnya ini diklik kemudian di drag diposisikan paling atas. Bentar. Baik, ini sudah saya reboot tadi. Kita tadi sudah membuat dua rule pada mangel, yaitu mark connection sama mark paket, tinggal dieksekusi menggunakan simple queue. Caranya seperti biasanya, kita kasih IT limit gitu ya, IT limit. Ini teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian target kita pilih ether yang terhubung dengan hotspot kita gitu, ether yang terhubung dengan hotspot kita, karena saya terhubung dengan hotspotnya ini. Saya terhubung dengan hotspotnya Inshoot. Bentar ya, ini terhubung, saya konekkan lagi. Nah, saya ulangi. Di sini tadi saya buat IT limit. Kemudian di sini kita pilih ether 6 yang terhubung dengan hotspot. Kemudian max limitnya kita buat 3 seumpama. Untuk downloadnya kita juga buat 3. Dan yang terakhir ini jangan sampai lupa, karena tadi kita membuat marking paketnya, kita isi parameter paket marknya, kita pilih paket IT, kemudian kita oke. Dan jangan lupa juga, kalau ini ingin berjalan kita drag ke atas. Di sini 3 Mbps, harusnya di sini ketika kita tes juga 3 Mbps gitu ya. Nah, ini mulai berjalan. Jadi teman-teman bisa lihat, ini juga sudah ada indikator warna merah, sudah mentok batas maksimal kecepatan. Ini sudah mulai berjalan untuk downloadnya, kemudian uploadnya juga. Untuk downloadnya 2,91, uploadnya juga hampir sama 2,9an ya. Itu artinya untuk mark paket pada konfigurasi untuk konfigurasi limitasi perangkat yang kita binding dengan cara mark paket sudah berhasil. Itu untuk tahap yang kedua atau cara yang kedua, part kedua. Untuk part ketiganya nanti akan kita bahas lagi. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Jika saya bisa, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Jika tidak bisa, nanti saya akan berusaha untuk belajar, biar kita sama-sama memiliki kemampuan untuk apa ya, karena ilmu IT itu kan ilmu yang perlu diupdate, yang setiap hari berubah. Terima kasih, nanti sampai jumpa di part yang ketiga. Baik, demikian tadi part yang kedua, cara yang kedua. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Kita sebelum masuk cara ketiga, yaitu limitasi bandwidth klien yang sudah dibinding atau di bypass menggunakan simple queue dengan cara DHCP lisis. Kita hapus dulu konfigurasi yang lama. Ini tadi ya, yang menggunakan mark paket kita hapus. Kemudian yang yang menggunakan mark paket di mangel juga kita hapus. Kita putus dulu jaringannya, nanti kita konekkan lagi. Ya sebentar, setelah itu dikonekkan. Dan kita tes bandwidthnya apakah sudah kembali loss dengan kecepatan paling banter, kalau orang Jawa bilang paling kecepatan yang paling tinggi. Ini sudah kecepatan paling tinggi karena di sini tidak saya limit sama sekali.
Sekarang saya akan menggunakan cara DHCP Lysis. Caranya adalah kita ini saya tutup dulu ya, ini saya tutup dulu. Kita masuk di IP DHCP server, kemudian di tab Lysis. Nah, di sini kita buat satu rule, tambahkan. Di sini juga kita paste atau kita paste ala apa ini, MAC address yang telah kita binding dan ingin kita batasi bandwidthnya. Tadi saya sudah mengkopinya, kita bukan ya, saya tadi nyimpen di sini, saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya paste, kemudian IP-nya ini juga IP-nya saya masukkan dengan IP yang berbeda, mungkin 10.10.0.200 gitu ya. Ini perlu diingat karena IP yang kita masukkan di DHCP Lysis ini nanti akan kita eksekusi lewat simple queue. Setelah itu kita oke saja. Setelah kita oke, di sini tidak ada D itu artinya dynamic atau DHCP lah, otomatis lah bahasa mudahnya. Kita hapus saja untuk yang dynamic, harusnya dihapus ya, tapi karena di sini banyak yang terhubung, berarti yang milik kita saja, yang milik kita itu sama ya yang ini. Atau biar lebih mudah kita hapus semuanya, nanti yang klien lainnya biar terhubung kembali. Kita hapus ya, kemudian kita eksekusinya lewat simple queue. Setelah itu kita tambahkan di tab general, kita kasih IT limit gitu. Setelah itu kita masukkan targetnya di sini 10.10.0.200 kalau nggak salah, di sini titik 200. Kemudian perlu dicatat juga, kita jangan masuk ke simple queue dulu, jangan kita eksekusi dulu sebelum statusnya ini bound. Nah, biasanya status bound ini akan muncul jika kita putus hubungan, kita putus hotspotnya, kita sambungkan lagi, kemudian kita coba konekkan. Setelah itu kita lihat sebentar ya, kita tunggu. Nah, baik teman-teman, ketika di sini statusnya sudah bound, yang tadinya waiting, biasanya ketika waiting itu teman-teman bisa di connect, kemudian di disconnect, kemudian connect lagi. Jika masih bisa, teman-teman bisa lakukan reboot pada mikrotiknya. Dan jika sudah mendapatkan status bound, itu artinya teman-teman sudah bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu eksekusi melalui simple queue. Nah, di sini saya kasih nama IT limit gitu ya, IT limit. Kemudian yang dieksekusi adalah IP yang active address pada DHCP server Lysis tadi yang kita masukkan, yaitu 10.10.0.200, dan targetnya seumpama di sini saya buat 10 Mbps. Kemudian uploadnya biar nggak terlalu tinggi ya, kita buat berapa ya, kita buat 5 saja. Kemudian downloadnya juga kita buat 5. Setelah itu langsung di apply aja, di oke. Dan jangan lupa hasil limitasinya, hasil konfigurasinya di klik and drag ke atas. Di sini 5 Mbps, kita coba di speed bandwidth yang tadinya loss, sekarang kita coba apakah berhasil dengan cara DHCP Lysis ini.
masuk 5 itu ya. Itu hasil daripada DHCP lisis yang dipakai untuk limitasi bandwidth pada perangkat yang kita apa ya, yang kita bidik. Nanti kita coba rubah. Kalau tadi upload downloadnya 5 Mbps, sekarang kita coba kita tinggikan menjadi 10 ya. Kita coba 10 uploadnya 10, downloadnya 10, kemudian kita oke. Kita coba lagi speed bandwidth lagi, yang tadinya 5 sekarang 10, harusnya lebih cepat daripada yang tadi. Nah itu masuk 9,8, 9,7 ya, 9,7. Itu artinya konfigurasi kita untuk melakukan limitasi sudah berhasil. Untuk downloadnya sekian, uploadnya mendekati 10, 9, sekian, berarti itu sudah berhasil gitu ya. Jadi itu teman-teman, jika kita ingin melakukan limitasi pada bandwidth yang ditanyakan oleh teman-teman di sini, jika IP binding hotspot sudah berjalan, otomatis kita tidak bisa melimit kecepatan bandwidthnya, dan kita bisa melakukan dengan cara limitasi menggunakan 3 metode, yaitu cara to address, cara MAC paket, dan cara DHCP lisis. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.